have a visual on enemy paratroopers at grid PATA uniform 259er, 119er. I don't know we're onto them. Break. Request permission to engage with intent conducting smash. Over. What's status? Over. Panas banget guys. Gerah. Oke guys, kembali lagi di Importir Laptop. Nah, nih di video kali ini sedikit spesial. Kita ada di outdoor, nih tepatnya ada di Babakan Siliwangi, Bandung. Nah, kali ini kita mau review laptop yang spesial. Ini laptop yang dipakai oleh para tentara-tentara buat perang. Nah, dipakai untuk pertambangan atau yang sering kerja di outdoor. Nah, penasaran laptop apa? Ini dia, kenalin laptop dari Dell Rugged. Nah, langsung aja yuk kita review mulai dari desainnya dulu seperti apa. Nah, ini untuk desainnya dia berukuran 14 inch. Kemudian untuk warnanya ini hitam laki banget kan. Nah, ini dia untuk aksennya banyak aksen-aksen yang lumayan tajam ya. Karena ini mengingat laptop Rugged yang emang si laptop Dell ini udah lulus sertifikasi military grade. Jadi dia udah anti air, anti debu, terus anti peluru mungkin kalau misalkan bisa, kalau nggak rusak gitu. Terus dia udah anti di suhu ekstrim juga udah cakep banget pokoknya. Nah, ini banyak banget aksen-aksen yang emang tajam gitu. Nah, ini untuk ketebalannya lumayan tebal banget dan ini beratnya, laptopnya nih ya. Ini beratnya lumayan berat nih buat mukul tetangga yang sering ngomongin julid. Nah, ini cocok banget nih. Ini beratnya di 3,5 kg. Wah, mantep banget kan? Pasti penasaran kan dengan spesifikasinya seperti apa? Nah, untuk Dell Rugged ini, spesifikasinya dia pakai Intel Core i5 ini Skylake generasi 6, 6300U. Nah, kemudian untuk frekuensinya ada di 2,4 GHz untuk base clock-nya, dan ini ada 2 core 4 thread untuk bagian performance-nya. Untuk RAM-nya sendiri memakai DDR4. Nah, di sini sebesar 8 GB. Nah, untuk RAM-nya sendiri di sini kita belum tahu apakah bisa di-upgrade atau enggak gitu. Nanti kita cek aja. Kemudian untuk SSD-nya udah super kencang, nggak usah khawatir. Di sini udah pakai SSD 256 GB yang pastinya masih bisa di-upgrade. Oke, kita langsung lanjut ke bagian layarnya. Nah, ini bagian krusial nih, gimana sih buat layarnya dipakai di outdoor atau dipakai di luar ruangan, gimana sih, bakalan terang atau enggak nih? Teman-teman bisa lihat untuk layarnya kita ada di outdoor dan ini masih kelihatan banget yang masih terang banget. Di sini buat layarnya ada di 14 inch. Kemudian untuk resolusinya udah IPS Full HD. Kemudian di sini untuk bezelnya cukup tebal karena ini mengingat laptop Rugged gitu, laptop militer yang udah lulus sertifikasi. Kemudian untuk niche-nya juga cukup tinggi ya di sini, dan pastinya untuk hinge-nya ini bisa rebahan 180 derajat kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi nggak hanya bisa jadi laptop kayak gini aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian workspace-nya atau bagian area kerja nih ada di bagian bawah. Nah, gimana sih dipakai buat kerja di bagian outdoor? Apakah keyboard dan touchpad-nya nyaman? Nah, teman-teman bisa lihat di sini buat keyboardnya di sini berukuran 14 inch seperti biasa, nggak ada memory pad-nya. Kemudian untuk per tombolnya khas Dell banget ya, ini empuk banget untuk bagian tombolnya. Kemudian yang paling spesial di sini keyboardnya kayak laptop gaming, yaitu udah pakai backlight dan backlightnya juga nggak hanya satu warna. Nah, kalau biasanya untuk backlight itu cuma satu warna, yaitu warna putih. Nah, di sini ada 4 warna ya, berarti dia putih dan juga RGB. Jadi ada putih, ada warna green, ada red, dan juga warna blue ya. Nah, cara mengganti backlightnya ini agak berbeda nih. Yaitu teman-teman bisa ngeklik atau tekan aja Fn plus C. Nah, nanti otomatis si keyboardnya bakalan berubah untuk backlightnya. Nah, ini untuk backlightnya sendiri cuma ada satu warna, jadi semuanya satu warna, nggak bisa disetting per key RGB-nya. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke bagian bawah. Di sini untuk touchpad-nya sayangnya ini cukup kecil ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang tangannya agak besar ini kurang nyaman kalau misalkan dipakai. Tapi tenang aja, untuk klik kiri dan klik kanannya ini cukup cukup empuk banget dan nyaman dan serasa yakin klik gitu. Nah, buat teman-teman yang suka video call, Zoom meeting, yang emang sering pakai kamera nih, kita coba tes kamera dan juga mikrofonnya. Nih, kita tes buat kameranya sejernih apa? Lihat, jernih banget kameranya. Keren kan?
Nih, kita coba cek untuk mikrofonnya sejernih apa. Nah, kita tes aja. Cek, tes 1, 2, 3, tes speaker dan juga mikrofonnya. Nah, kita coba tes ya. Cek, tes 1, 2, 3, tes speaker dan juga mikrofonnya. Nah, gimana buat speakernya guys? Apakah kenceng atau dia malah lembut banget suaranya? Nih, buat speakernya dia ada di kiri kanan. Nah, di bagian port ini yang ditutupi. Nah, kita tes aja langsung buat speakernya gimana. Nah, kalian bisa langsung nilai aja. Nah, sekarang kita bahas untuk port konektivitasnya seperti apa. Nah, ini ada banyak banget, ada di kiri, kanan, dan juga belakang. Nah, seperti ini. Nah, kita cek di bagian belakang dulu ya, ada port apa aja. Nah, ini portnya keren banget. Ini pakai cover lagi, jadi kalau misalkan teman-teman ada cipratan air atau kena air, jadi dia lebih aman gitu. Jadi gak gampang rusak buat portnya gitu. Pastikan safety. Nah, di sini untuk di bagian belakang, yang pertama ada RJ45 Ethernet, kemudian ini ada di sub, ini dipakai buat ke monitor eksternal yang zaman dulu gitu. Kemudian di satu lagi di sini ada port USB dan juga port Ethernet. Jadi di sini untuk internetnya bisa pakai 2 kabel sekaligus. Dan selanjutnya di sini ada di sub lagi. Jadi bisa triple monitor ya, karena di sini satu lagi ada port buat VGA-nya gitu. Kemudian yang terakhir di sini di bagian paling ujung ada port buat chargernya. Nah, sekarang kita cek di bagian port konektivitas sebelah kiri ada apa aja. Kita buka aja. Nah, di sini udah ada port audio jack, combo audio jack, kemudian ada port HDMI, ada port USB 3.0, kemudian ada port exhaust. Nah, di sini untuk exhaustnya. Dan yang terakhir di sini ada port untuk baterai ya kalau nggak salah. Nah, di sini baterainya, jadi tinggal dicabut aja, nggak usah bongkar-bongkar laptop. Sekarang kita lanjut di bagian sebelah kanan buat portnya ada apa aja. Nah, ini sebelah kanan ada banyak banget nih. Kita buka aja. Nah, di sini ada port buat DVD drive. Jadi di sini masih ada DVD drive-nya gitu. Kemudian ada port buat USB. Di sini USB-nya ada 2 dan ada port buat micro SD. Selanjutnya ada port untuk hard disk atau SSD. Nah, jadi tinggal dicopot aja. Jadi ini plug and play untuk storage-nya. Pasti teman-teman gak percaya kan kalau ini laptop militer. Gak afdol rasanya kalau nggak kita tes langsung aja. Seberapa militer sih laptop Dell Rugged ini nih. Langsung kita injek laptopnya aja dan langsung kita dudukin aja laptopnya apakah dia kuat. Nih, layarnya ini masih nyala ya, normal. Nah, kemudian lupa tadi untuk layarnya dia touchscreen. Nah, ini 14 touchscreen, jadi fleksibel banget dan juga responsif ya buat touchscreen-nya nih. Nah, langsung aja kita dudukin ya buat si laptopnya. Dan juga injek nih, sekalian aja kita injek. Kita dudukin juga. Nih. Kita coba nyalain lagi layarnya. Bismillah, 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 nyala. Nyala, bismillah, bismillah, bismillah. Nyala, guys. Berhasil. Sudah terbukti kan? Laptop Dell Rugged ini laptop militer yang tahan banting. Nah, laptop ini tuh dipakai buat siapa aja sih cocoknya gitu? Apakah buat kalangan gamers cocok pakai laptop ini? Nah, menurut teman-teman gimana sih? Apakah cocok membawa laptop yang segede gaban ini gitu? Nah, ini untuk laptopnya sendiri, apabila kita lihat dari spesifikasinya, dia cocok banget buat kebutuhan office gitu, kebutuhan kerja ringan atau multitasking yang nggak terlalu banyak tab gitu. Nah, mengingat untuk spesifikasinya tadi, RAM-nya hanya 8 GB dan Core i5-nya juga masih generasi ke-6 ya, dan itu keluaran 2016-17 ya kalau nggak salah. Nah, kalau dilihat dari bodinya ya, teman-teman udah tahu pastinya ini cocok dipakai buat siapa gitu. Yang pastinya buat teman-teman yang kerja di pertambangan, yang kerja di outdoor gitu, apalagi dipakai buat militer atau buat hacking juga kan cakep banget gitu. Kalau misalkan teman-teman di jalan nih lagi ngendarain motor terus ada begal, nih pakai laptop ini aja. Tapuk gitu kan bisa gitu. Nah, jadi ini segmentasi banget untuk laptopnya. Jadi belum tentu si laptop Dell Rugged ini bisa dipakai buat semua orang. Nah, untuk Dell Rugged ini buat harga barunya dulu
bisa di 53 jutaan nih. Teman-teman bisa lihat harga barunya dulu di 50 jutaan. Nah, sekarang diimportir laptop berapa sih buat harga secondnya? Nah, buat harga second sisa inventaris kantor diimportir laptop harganya cuma 4,9 jutaan aja. Nah, murah banget kan? Nah, Dell Rugged ini maksudnya. Nah, ini stoknya juga cuma ada satu, jadi ini langka banget laptopnya. Belum tentu tahun ini masuk lagi dan belum tentu di toko-toko lain juga ada. Nah, jadi bisa dibilang ini limited edition, laptop unik dan juga laptop langka gitu. Nah, oke, untuk kesimpulannya buat teman-teman yang cocok dengan laptop ini, entah itu teman-teman kerja di pertambangan, di outdoor, atau sebagai militer gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan buat ambil laptop Dell Rugged Inti. Nah, apabila teman-teman dipakai buat gamer, mungkin teman-teman bisa ambil dari seri Dell Gaming atau dari Dell Alienware gitu. Jangan ambil yang ini gitu. Seperti itu aja. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan laptop Dell Rugged ini, nih langsung aja cek caption yang ada di deskripsi atau yang ada di bawah video ini, sosial media kita. Nah, jangan lupa untuk katalog resminya kita hanya ada di @importirlaptop.official, @importirlaptop.id, dan @importirlaptop.jogja. Nah, pastikan teman-teman harap video call dan juga sebelum bertransaksi karena saat ini lagi marak banget penipuan, jadi harap berhati-hati sebelum membeli laptop di Importir Laptop. Itu aja. Sampai jumpa di review-review Importir Laptop yang lainnya. Bye-bye.